Dr. Andes Rusrani akan mewawancarai beliau dan bagaimana belajar menjadi pemimpin yang mampu mengambil keputusan di antara dua keputusan yang benar. Assalamualaikum Pak Rus. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sakit Mas ya? Iya. Lagi musim. Oke Pak Rus, ini mohon maaf waktunya minta waktu sebentar. Mungkin bisa ditanyakan di sini Pak Rus sudah berapa lama Pak? Sudah 3 periode. 3 periode ya? Ya, hampir 12 tahun. 12 tahun ya. Tentunya di situ faktor yang paling menentukan seorang pemimpin itu pengambilan keputusan Pak ya. Nah begini Pak, ini saya mau belajar banyak dari Pak Rus. Ketika mengambil keputusan itu kalau benar salah Pak, itu kan mudah Pak. Ini benar ini salah ini. Cuma tinggal kita saja mau apa tidak. Nah sekarang yang kita tanyakan Pak Rus, bagaimana Pak mengidentifikasi atau bagaimana melihat bahwa sebuah masalah itu merupakan dilema etika Pak, atau benar lawan benar. Nah bagaimana Pak cara Pak menentukan bahwa ini sebuah dilema? Jadi dalam mengambil keputusan seperti hal tersebut itu yang pertama tidak melanggar hukum itu, terus yang keduanya tidak melanggar kode etik, terus yang ketiganya kalau di publik itu bukan sesuatu hal yang salah, jadi tidak membuat malu. Terus yang keempatnya itu menurut hati nurani saya itu benar. Gitu. Kalau itu Pak, yang terakhir Pak, gimana Pak membawa hati nurani ini bisa ini benar ini salah ini, pengalaman Bapak gimana Pak? Ya memang perlu juga ada bantuan dari atas. Oh Iya, jadi kalau dalam Islam itu ada istihad. luar biasa ya. Ya, istihad. Karena bisa jadi memang apa yang menurut hati nurani saya juga salah gitu, tapi itu Allah yang menuntun. Artinya ada pendekatan spiritual, Ya, spiritual. bahwa apa yang kita pikirkan semoga ini dipengaruhi oleh Allah Pak ya. Iya. Artinya bahwa itu bukan hanya sekedar dari kita, tetapi karena kita minta petunjuk dari Allah, berarti ada campur tangan Allah yang digali Pak. Oke, menarik sekali Pak. Nah ini Pak, langkah-langkah Pak kalau ngambil keputusan yang dilema Pak, ini bener, saya kesini bener, saya kesini juga bener. Nah ini konteksnya kalau langkah-langkahnya gimana Pak yang diambil? Kalau benar salah lawan benar. Bersama itu ya meminta bantuan kepada ya pimpinan itu ya termasuk di sekolah yang Wakil kepala sekolah. kepala sekolah HTU ya bendara umum ya itu dulu. Nah lebih besarnya itu ya stakeholder semua Ya. yang ada di satuan pendidikan. Jadi mereka apa Pak, memberikan solusi atau memberikan informasi atau seperti apa Pak? Ya, Ketika membantu memberikan jawaban, Pak. Ya, berarti mengambil dari beberapa sudut Pak. iya betul. Mengambil dari sudut kesiswaannya bagaimana, Iya. kurikulumnya bagaimana, keuangan bagaimana, sehingga nanti tetap pengambil keputusannya ada di Ya kepala sekolah. ya, tapi sudah melibatkan ya, semua komponen yang ada. Oke Pak. Apakah itu yang paling efektif Pak? Atau ada trik lain nggak Pak? Misalkan pengambilan keputusan yang paling efektif yang selama ini Bapak lakukan selama 10 tahun menjadi kepala sekolah itu, yang menurut Bapak paling efektif itu yang seperti apa? Apa yang seperti tadi melibatkan pimpinan, atau ada trik lain atau hal yang menarik Pak? Bisa diceritakan? ya sebenarnya kalau mengambil ya keputusan yang cepat itu memang menurut pimpinan itu benar, terus nanti disosialisasikan kepada ya stakeholder semua, dan sehingganya mereka memahami gitu. Tantangannya terbesar apa Pak? Tantangannya ya ada yang setuju, ada yang tidak gitu. Iya. Ya karena memang orang banyak. Betul. Walaupun rambut sama hitam, Tapi tapi ya, kan semuanya sama. Dan itu memang sudah sunatullah. Nah ini pertanyaan strategis Pak, gimana Pak
Anda jelas sebuah keputusan dilema itu, kita aja dilema Pak yang ambil keputusan. Tapi kan harus diputuskan salah satu. Nah tentunya nggak mungkin semua orang akan menyetujui. Nah setelah kita ambil keputusan, nah ini langkah-langkah kepala sekolah supaya meredamkan atau bagaimana memahamkan itu bagaimana ya? Jadi kalau karena Muhammadiyah ini memang ya misinya dakwah Pak. Maka tentunya melibatkan Al-Quran Pak. Jangan Al-Quran itu kan faidah jam tafatawakal ala Allah. Jadi kalau sudah diputuskan itu ya harus semuanya itu ya tawakal mengikuti. Jadi bisa dikatakan penyadaran kepada seluruh stakeholder atau warga sekolah tentang makna dari prinsip Al-Quran. Iya betul. Nah disitulah bahwa kita sebagai pengambil keputusan tidak semestinya selalu benar. Karena Al-Quran itu udah mengajarmu asawir musyawarah. Betul. Jadi dan nggak mungkin benar. Iya. Karena jelas dilema Pak. Kalau tanggal 17 Agustus itu suruh upacara itu kan nggak ada pertentangan karena nggak dilema. Pasti tanggal 17 Agustus upacara itu nggak akan dilema. Tapi ketika apakah ini daring, apakah ini masuk, nah ini kan dilema semua kasus-kasus COVID kemarin. Kan pernah terjadi di sekolah kita Pak, pas rapat itu loh Pak. Iya, si guru-guru menaikkan si A, tapi begitu langsung si B kan ya berat gitu. Akhirnya kan kepala sekolah yang ambil keputusan kan. Iya betul. Iya. Tapi alhamdulillah ya terus kan akhirnya. Tapi begini Pak, tapi begini ya menarik sekali. Kalau Bapak sering lebih cepat ada masalah selesaikan langsung ambil keputusan atau ditunggu dulu dipikir-pikir atau dibuat semacam jadwal Pak? Misalkan sekarang tak kumpulin dulu wakilnya, besok lagi tak cari informasi atau bagaimana Pak? Lebih banyak mana nih kira-kira? Ya lebih memang musyawarah itu dengan pimpinan Pak. Ya dengan pimpinan itu memang yang berarti lebih terjadwal Pak. Iya terjadwal. Ada masalah nggak langsung terus otomatis pimpinan baru nanti ada itu tadi perenungan tadi Pak ya. Oke Pak, ada nggak satu orang atau seseorang atau faktor yang benar-benar mempermudah Bapak ngambil keputusan Pak? Ya jelas ada. Yang pertama ya, kalau di lingkungan satuan pendidikan itu yang kira-kira oleh yang saya lihat gitu loh, oleh guru-guru atau oleh murid itu menjadi suatu idola. Nah, menjadi suatu idola. Nah, kalau sudah memang diidolakan oleh mereka itu mudah mengikutinya. Artinya Bapak bisa membaca situasi berarti ya? Iya. Jadi bisa jadi kepala sekolah sendiri juga bukan jadi idola, tapi ada seseorang yang menjadi idola. Nah maka kami melibatkan ya seseorang yang menjadi idola itu dalam rangka memang memecahkan masalah. Jadi tidak selamanya memang kita yang memecahkan. Berarti justru pimpinan itu dalam mengambil keputusan itu memang mencari jalan terbaiknya. Dan jalan terbaik itu bukan dari mulut kita seluruhnya. Kalau yang kita jadikan itu justru malah yang kontra dengan dia, masalah bukannya. Benar sekali. Pelajaran apa Pak yang bisa diberikan ke saya? Pelajaran yang paling berharga lah dalam mengambil keputusan, pahit getirnya atau manisnya apa Pak? Ya memang mengambil keputusan itu yang menjadi pimpinan itu memang sulit Pak. Ya yang pertama ya tidak semuanya mereka itu menerima kita Pak, atau suka dengan kita. Tapi walaupun bagaimana, karena kita adalah sebagai pimpinan maka kita harus ya lemah lembut ya bagaimana terus merangkul dia, termasuk juga yang memang tidak ya sependapat dengan kita itu. Terus ya tidak berperan lah. Ya terus juga ya jangan alergi dengan kritikan, dengan celaan. Tentu pasti ada ya? Iya pasti ada, pasti. Kalau tidak ada pemimpin yang seperti saja. Tetapi orang-orang yang seperti itu jangan dimusuhi. Justru itu malah itu didekati. Ya kalau yang sudah dekat dengan kita mah pasti. Iya. Justru orang yang memusuhi kita itu bagaimana kita menjadikan partner dia. Nah, refleksi Pak terakhir Pak, pernah nggak Pak Bapak mengulang keputusan itu Pak? Ya pernah. Ya. Itu pernah. boleh Pak cerita sedikit
kira-kira faktornya kenapa Pak? Apakah itu keliru terus kemudian diulang lagi atau gimana Pak? Sebenarnya gini, sebenarnya itu karena pada saat itu kami itu didesak gitu loh, dengan didesak bahwa yang ambil keputusan cepat, terus si A itu ternyata begitu langsung ya saya ambil keputusan itu, terus begitu saya gantikan kepada yang lain, malah ternyata tidak jalan. Maka akhirnya dikembalikan ke Berarti kesimpulannya Pak dalam mengambil keputusan iya betul. betul. Dan ditimbang pun kadang-kala masih salah. Iya. Apalagi buru-buru. Iya. Ya. Dan sudah didukung pun ternyata juga Masih. iya. Oke. Terima kasih Pak bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak ini sudah banyak hal yang saya catat bagaimana sulitnya dan bagaimana seninya mengambil keputusan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bertemu dengan Pak Kusnanto. Beliau adalah Kepala SMP Muhammadiyah 1 Kota Metro. Ya. Assalamualaikum Pak Kus. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat. Oh iya Pak, ini begini Pak. Saya mau belajar hari ini tentang bagaimana Pak Kus selama ini menjadi kepala sekolah Pak. Kalau boleh tahu sudah berapa tahun Pak ya? 10 tahun Pak. Udah 10 tahun ya. Ini masuk periode ketiga. Berarti sudah banyak asam garamnya Pak ya, manis pahit. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Artinya saya di sini tidak salah mengambil Pak Kus memang pengalaman yang besar. Oke, begini Pak, langsung saja Pak Kus. Jadi salah satu hal yang sangat mendasar dari seorang pimpinan itu kan mengambil keputusan Pak. Mengambil keputusan itu kan sulit ya Pak ya. Iya. Nah, kita punya istilah di dalam pengambilan keputusan itu dilematis Pak. Dilema itu semuanya benar Pak. Kalau kita ngambil A ya benar, kita jawab B ya benar. Iya. Iya. Ada juga yang model bujukan Pak. Bujukan itu kalau A itu benar, kalau B salah gitu. Iya. Nah, Bapak tentunya pernah mengalami semua Pak ya, menghadapi masalah itu. Iya. Kalau boleh tahu Pak, ini kalau Bapak mengidentifikasi ini masalah ini dilema etika atau bujukan moral untuk Pak Kus ini gimana Pak caranya Pak? Baik itu etika maupun moral Pak, dua pilihan yang sama-sama benar itu yang disebut tadi dilema etika Pak ya. Iya. Dilema etika. Cirinya itu adalah saya tidak melanggar hukum. Saya tidak melanggar hukum. Kemudian andai masyarakat tahu itu tidak masalah kalau yang tidak melanggar hukum. Itu menurut Bapak ya, Ya. selama tidak melanggar hukum dan masyarakat atau mungkin medsos tahu, no problem Pak ya? Iya. Ya. Kemudian di sana semua guru yang ada di sekolah kita maupun staf yang ada di sekolah kita, pokoknya staf border Pak, ini nggak ada yang komplain. Oh gitu Nggak ada ya? yang komplain. Karena Jadi semua dua-duanya oke, benar. dua-duanya benar. Ini nggak ada yang komplain. Kemudian yang menjadi prinsip itu ketika saya tidak melanggar kode etik. Oh gitu ya. Kode etik sebagai guru, Kode etik sebagai guru kepala maupun sekolah, ya. kode etik sebagai kepala sekolah, kan ada kode etik guru, kode etik kepala sekolah Pak. Nah ini yang saya terapkan yang ada di sekolah SMP Muhammadiyah 1 Ya. ini Pak. Kalau bujukan Pak, kalau bujukan ini ciri-cirinya apa Pak yang Bapak rasakan? Kalau bujukan ini kita Bertentangan. bertentangan dengan yang saya sampaikan pertama Pak. Iya, bertentangan. Bertentangan dengan yang pertama tadi. Termasuk Jadi, hati nurani. hati nurani kita merasa malu. Oh gitu ya. Kita merasa malu Merasa salah juga. jika kita melanggar hukum. Ya, pasti ada etika yang kita langgar, yang ini nggak sesuai kaidah-kaidah di sekolah ini Pak. Oh begitu. Norma-norma Oke. yang di sekolah ini. Nah, ini bagaimana Pak pengalaman Bapak ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini untuk yang sama-sama benar Pak? Tentunya sering Pak ya.
ini benar, ini benar. Nah ini ketika dua hal yang benar ini untuk diambil keputusan, ini bagaimana Pak caranya Pak? Apakah langsung tembak atau kalau di perusahaan itu ada koin Pak? Kalau koinnya ke angka ya itu. Oh, ada koinnya ke gunung gitu ya. Ya, Bahkan Pak. dia sampai seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, kalau Pak Kos gimana? Kita ini kan semua orang pendidikan Ya. yang berada di naungan pendidikan. Betul. Tadi ada kode etik Ya. atau etika, Ya. guru, karyawan dan semua. Ya. Nah tentu kita lihat dulu Pak persoalannya, kita identifikasi masalahnya. Oke. Ya kita Ya. identifikasi masalah, kemudian kita cari informasi-informasi yang akurat. Oh iya Pak. Kita cari informasi-informasi yang akurat dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Baik itu komite kan wakil daripada wali murid yang ada di sekolah, maupun beberapa wali murid sendiri. Nah dari sanalah kemudian saya itu baru bisa menyimpulkan, keputusannya ini, keputusannya ini. Nah itu Pak. Nah dari sana kemudian setelah diputuskan, enggak kita biarkan Pak, kita evaluasi. Oh gitu ya. Nah keputusan itu kita evaluasi. Nanti seperti yang tadi, pilihan tadi, kan yang di atas tadi kita evaluasi. Apakah ini setuju semua? Apa enggak setuju? Nah kan mesti dari jumlah guru karyawan dan yang ada, mesti kan ada Pak ini nanti yang enggak setuju dah. Betul Pak. Walaupun hanya beberapa orang, orang. Nah itu. Pak, kalau pernah nggak Pak yang apakah ini yang paling efektif atau ada nggak Pak cara yang paling efektif lagi yang pernah Bapak alami saat mengambil keputusan yang dilewati? Paling efektif itu seperti apa Pak? Apa yang seperti tadi disampaikan langkah-langkah itu atau mungkin ada jurus spesial Pak? Bisa Pak. Kalau itu hal-hal yang seperti itu biasanya sebelum memutuskan Pak, kita lobby bahasanya gitu. Kita lobby dulu Pak, lobby ke kawan-kawan senior dan kawan junior di sekolah ini, termasuk komite untuk mengurangi daripada masalah nanti. Jadi kita pahamkan dulu ini loh masalahnya. Pokoknya contoh naikkan SPP. Ya. Contoh naikkan SPP Pak. Naikkan SPP kan benar Pak untuk pembiayaan. Iya. Benar juga kalau kita tidak menaikkan kan artinya kasihan sama orang tua. Betul. Itu benar itu. Karena masyarakat kita ini kan masyarakat yang mungkin Pak. Betul. Kita. Jadi ada yang masyarakat mampu, ada yang Ya. tidak mampu. Nah ini kita ambil sampel, bahkan saya sering Pak silaturahmi ke rumahnya wali-wali murid. Masalah ya. Silaturahmi. Nah, ini yang menarik. Kita silaturahmi ke sana di samping wali kelas. Kalau wali kelas wajib. Kepala sekolah. Nah, saya sekali-sekali sampel aja Pak. Sampel ya. Yang disampaikan wali kelas itu benar apa enggak? Oh ya. Karena konsep saya di awal tahun itu wali kelas harus tahu semua posisi daripada peserta didiknya. Artinya kepala sekolah memastikan informasi itu benar ya. Benar ya, memastikan informasi itu benar. Ya kalau ada kadang-kadang kan ada wali murid yang vokal Pak. Betul. Nah, wali murid yang vokal ini dulu Pak yang kita adakan pendekatan ini. Luar biasa. Gitu. Pak, tantangan terbesar apa Pak? Mengambil keputusan itu Pak. Tantangan terbesar itu adalah ketika kawan-kawan kita itu banyak yang nggak setuju. Oh gitu ya. Itu sebagai tantangan Pak. Kalau kawan-kawan kita itu banyak yang nggak setuju, Ya. ini menjadi sebuah tantangan. Iya. Antisipasinya apa Pak? Ya dari lobby tadi ya Pak? Iya. Oh. Itu kalau dari kawan-kawan maupun wali murid, gitu. Pak, biasanya kalau orang itu ada schedule Pak, tata kelola keputusan itu ada yang langsung dia hari itu langsung selesai. Ada juga yang dia perlu, kalau saya lihat tadi dengan cara Pak Kus tadi berarti ada penjadwalan Pak ya. Enggak serta-merta pokoknya naik SPP kan enggak. Oh, enggak. Ada proses ya. Iya. Bapak sering lakukan itu ya Pak? Sering lakukan Pak. Penjadwalan. Kita lakukan penjadwalan Pak. Hal-hal tertentu memang penjadwalan, tetapi hal-hal tertentu yang bisa dengan apa saat itu, itu ya nggak apa-apa saat itu Pak. Bocoran Pak, ada nggak Pak orang atau faktor apa yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Yang mempermudah dalam mengambil keputusan adalah satu, tadi kita sudah
mau memutuskan persoalan sudah silaturahmi Pak, pendekatan personal, Efektif, Pak, ya. efektif, itu sehingga persoalan-persoalan itu bisa diminimalisir, itu. Kemudian yang kedua, kawan-kawan itu juga kita sebelumnya tadi dengan itu kita tampung ide gagasannya, kita sharing dulu Pak. Nah setelah sharing itu nanti di di rapat dalam memutuskan sesuatu itu sudah mudah, bahkan membantu Pak, Ya. membantu kita dalam menyampaikan sebuah persoalan. Gitu. Oke Pak, terakhir pertanyaannya Pak. Ini pengalaman apa Pak yang bisa di-sharing ke saya, yang bisa saya ambil hikmahnya Pak, pelajaran apa atau pesan Bapak ke saya, bagaimana supaya mengambil keputusan itu benar-benar bisa dilalui dengan baik. Mungkin tadi sudah beberapa, tetapi secara spesial mungkin bisa direspon. Jadi yang intinya pengambilan keputusan itu tidak mutlak dilakukan oleh seorang leader, seorang pemimpin Pak. Ya. Itu enggak mutlak, pokoknya ada begini terus langsung putuskan begini. Itu intinya di situ Pak. Ini perlu kita kaji dulu bersama tadi. Intinya di situ, poinnya di situ. Jadi kalau semata-mata ada ini langsung kita putuskan bareng-bareng kan. Itu yang terpenting, satu kuncinya itu aja Pak. Sama-sama dengan Evaluasi Pak, biasa Pak. evaluasi. Setelah ngambil keputusan itu biasanya gimana Pak? Itu pasti ada. Oh iya, ketika ada yang nggak setuju, biasanya dilakukan pendekatan personal Pak. Nah itu enggak banyak, biasanya tetap dengan cara kita silaturahmi, guyon, bagaimana supaya kawan tersebut memahami sampai paham. Karena semua kawan itu kadang-kadang ya udah disampaikan bla 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 bla, ada yang nggak paham, ada yang nggak paham. Kadang-kadang menentangnya karena nggak paham. Ya karena nggak paham menentangnya itu. Atau berpikirnya belum jelas. Nah, ya. Tapi kita untuk memahamkan ini Pak, untuk memahamkan ini supaya kita satu bahasa dalam sekolah ini. Kalau kita tidak satu bahasa enak Pak, dalam mengelola sekolah ini enak betul. Ini nggak ada wah begini keluar pun satu bahasa. Nah itu intinya Pak. Oke Pak, Di manajemen lah kalau saya itu. terima kasih banyak Pak. Iya. Ini pertemuan singkat yang luar biasa bagi saya. Berbagai pengalaman yang luar biasa bagus. Sehat selalu bagus. Amin. Kemudian nanti banyak hal mungkin di luar forum ini saya juga banyak belajar bagaimana mengambil keputusan. Siap. Dari dua DW Pak, atau bagaimana antisipasi pendidikan orang itu tidak sampai ke kita. Iya Pak, iya. Itu yang kita harapkan. Ya, Itu tetap kita memang begitu. Terima kasih banyak Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sisi dalam maju, gerakkanlah. Berada di SMA Kristen Metro, di mana saya bersama Ibu Rahini MPD selaku kepala sekolah akan berbincang-bincang berkaitan tentang bagaimana mengambil keputusan yang paling bijak dengan nilai-nilai kebajikan dan kepasukan. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Dwi. Apa kabar? Kabar baik, semoga Pak Dwi sudah Ya, sehat. alhamdulillah. Oke, singkat saja Bu Rahini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi pada hari ini saya mau banyak belajar dari Bu. Semoga saya bisa Oke. membantu. Jadi begini Bu, salah satu hal yang paling penting dan paling utama sebagai kepala sekolah itu kan mengambil keputusan ya Bu. Iya. Kan gitu ya, mengambil keputusannya ya sulit itu ya. Iya. Kalau melaksanakan mungkin banyak teman, tapi mengambil keputusan biasanya ada di kepala sekolah. Iya. Kalau kita lihat mengambil keputusan itu kadang-kadang yang sifat dilematis Bu. Kadang-kala ini benar, ini juga benar, Iya. tapi harus diputuskan. Iya. Nah, ada juga Bu yang ini benar ini salah. Iya. Iya. Tapi gimana salah itu menjadi bujukan kita. Nah, sekarang pertanyaan Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi bahwa sebuah keputusan itu dilematis Bu? Kira-kira Ibu bagaimana caranya? Oh ini dilematis apa bujukan ini? Gitu. Misalnya itu saya harus sama-sama kuat ya Pak ya. Iya, Jadi betul. A benar, B Benar. Sebenarnya bingung juga. Iya, dilematis namanya. Ya, tapi kan saya harus mengambil keputusan. Betul. Sebagai pimpinan kita harus menunjukkan salah satu sikap yang tegas. Kalau A ya A, Iya, B ya B. Jadi misalnya kalau
itu saya yakini dengan nurani dan itu berdampak bagi orang lain itu positif. Terutama murid. Terutama untuk sekolah ini yang kita utamakan murid. Siswa. Iya, kalau guru nomor X ya. Iya, Tapi betul. kalau siswa karena yang kita layani, yang kita pelajari dari itu adalah siswa. Jadi kalau itu menguntungkan untuk siswa, sebagian besar siswa, itu yang saya ambil. Oke. Berarti perasaan diutamakan ya Bu. Iya. Tapi misalkan kayak hukum atau kode etik gimana Bu? Ada nggak? Ya tentunya kalau tadi itu benar, itu Ya. saya rasa juga Tidak. untuk kode etiknya juga positif. Tidak mungkin ya, Iya. sebenarnya ya, Iya, pasti iya, benar ya. Iya. Tapi kalau misalkan dia bertentangan dengan hukum, tentunya itu sudah pasti Ya, benar, tidak Pak. diambil dan merugikan siswa itu yang tidak benar. Ya. Kalau pada saat ibu menjalankan keputusan itu gimana Bu caranya? Misalnya Pak, Misalkan- maksudnya gitu. Ya, misalkan langkah-langkahnya apa Bu? Kalau ibu di dilematis ini ada sebuah keputusan yang berat, walaupun dua-duanya benar. Itu cara pengambilan itu apa Ibu? Kalau saya baca itu ada orang pakai koin itu Bu. Oh. Asal koinnya mana ya itu keputusannya. Iya. Ada juga yang Ah. menghimpun kawan-kawannya atau memang dia berpikir sendiri. Nah Ibu ini seperti apa Bu langkahnya? Kalau saya karena itu nanti keputusan bersama, kalau saya itu ada tim. Jadi Oh, tim oke. itu yang untuk konsultasi. Takutnya nanti ini keputusan sendiri karena dilakukan bersama itu terlalu Iya. terburu-buru dan Betul. akan merugikan orang lain. Iya. Tetapi kalau ada tim, mereka tetap memberi masukan positif negatif apa yang akan saya ambil keputusan. Berarti tetap keputusan ada di Ibu ya. Iya. Tapi mereka memberikan Masukan, gambaran sesuai iya. dengan tugas pokoknya masing-masing. Iya. Oke. Kemudian Bu, kira-kira pernah nggak dapat sesuatu yang efektif itu ceritakan Bu? Kira-kira yang paling efektif itu ketika ada dilema itu yang paling efektif itu apa Bu? Ya misalnya itu tim itu orang-orang kepercayaan mungkin tim manajemen Ya, ya istilahnya itu kita kumpulkan ini masalah seperti ini terus masukannya positif negatifnya ketika itu lebih banyak positifnya itu yang saya ambil karena kan itu kita suatu lembaga atau suatu lembaga sekolah itu kan tidak akan berjalan diri sendiri. Saya tidak mau mengambil keputusan itu secara otoriter, Ya. tapi bukan berarti lemah ya. Betul. Tetapi itu keputusan orang banyak. Kalau orang banyak itu merasa nyaman, kita akan melangkah bersama-sama. Artinya dengan baik. bola itu sama Ibu, tetapi Ya. bolanya tidak langsung kita tendang ya Bu, Betul, tetapi ya. bagaimana kolaborasi itu dibangun ya Bu. Itu Ya. lebih efektif dibandingkan kalau Ibu mengambil keputusan sendiri walaupun benar ya. Betul. Jadi kan paling tidak ada tim pendukungnya gitu Betul. Pak. Tapi kita tahu Bu, namanya keputusan itu kan tidak semua pasti setuju kan nggak mungkin. Iya, Apalagi di betul, Rematis. betul. Iya. Kecuali kalau tanggal 17 besok kita upacara bendera peringatan 17 itu 100%. Iya. Keputusan. Tapi kalau di Rematis itu pasti dia nggak setuju. Betul. Nah, pasti nggak setuju. Iya. Iya. Nah, Tetapi tadi iya. tetap diutamakan itu menguntungkan siswa tidak. Ya, Jadi, betul. pilihan terakhir apabila suatu keputusan diambil itu dan menguntungkan Oke. siswa itu yang Tantangannya paling besar apa Bu? Boleh cerita Bu? Pada saat mengambil keputusan yang dilema itu tantangan terbesar Ibu itu apa? nurani ya Pak ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi ini tapi kalau itu saya yakin itu benar ya saya ambil keputusan. Yang penting itu tidak akan merugikan institusi, lembaga maupun perorangan. Tetapi yang kita bawa adalah siswa tadi ya. Ya. Bahwa kedepannya ini untuk kemajuan siswa gitu. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau egois sendiri semuanya tidak aja. Tapi tantangan terbesar ketika mengambil keputusan kemudian Diri sendiri Pak. selain diri sendiri ada nggak? Kadang-kadang ragu-ragu gitu ya. Dan itu pasti karena Iya, dilema. iya. Kalau nggak ragu nggak dilema Bu. Iya. Justru yang kita tanyakan ketika ragu-ragu itu ada, kemudian ya tantangan terbesar memang bagaimana membisikkan yang terbaik dalam hati ya. Iya, betul. Dan itulah tugas utama dari seorang pemimpin. Iya. Bagaimana? Dia harus mengambil Iya betul. Iya. Nah, Ibu kalau ada masalah itu langsung apa dipikir dulu? Misalkan ada langsung selesai, hari itu harus selesai atau kadang-kala ditunda dulu untuk melihat perkembangan atau mengambil informasi sebanyak-banyaknya. Biasanya Ibu lakukan bagaimana? Saya berhenti sejenak Pak, misalnya ada masalah berat, Hmm. ya tidak langsung. Takutnya kalau salah langkah. Ya. Jadi dipertimbangkan dulu apa itu merugikan atau misalnya ini benar tidak toh kita Ya. selidiki dulu kalau sudah nanti itu
itu positif benar baru kita ambil keputusan. Kita tidak usah gusur-gusur. Berarti ada semacam penjadwalan dalam pikiran kita ya gitu. Iya, Bahwa betul. ini Kita tidak akan- intuitif, tidak langsung Ya, begitu. saya berhenti dulu besok ini ditetapkan. Iya. Tidak langsung seperti wasit bola ya, oplik langsung ke salah. keputusan. Iya, iya, iya. Oke, Ibu menarik sekali ya kalau kita ada bicara ini tentang apa yang pengambilan keputusan ini, dan ini adalah cermin dari bagaimana kepala sekolah itu bekerja. Tapi kita perlu tahu juga Bu, nggak mungkin dong itu sendirian gitu ya. Iya. Nah, faktor atau seseorang yang ada nggak seseorang atau faktor yang benar-benar menjadi pengaruh kepada Ibu atau mempunyai kekuatan yang menurut Ibu bisa dijadikan apa ya, tempat di mana Ibu itu minta dibantu atau dipermudah gitu. Ada nggak atau seseorang atau faktor lah ya? Kalau Yang faktor mempermudah itu yang ini. pertama kan dari diri sendiri ya, Nah. karena sikap percaya diri, Ya. optimisme, terus selanjutnya apa-apa kan ya udah kita Dari mengendalikannya kita. dari kita Nah. dan mengendalikan di atas. Sekarang gitu. yang di luar Bu. Yang Ya, di gitu. luar memang ada teman-teman yang membantu dan timnya ini luar biasa gitu loh Pak. Ketika kita ada kesulitan ini, terus mereka misalnya ya kita memang ada tim kecil gitu ya, misalnya untuk lembaga ini nih bagaimana toh untuk kedepannya seperti ini, bagaimana misalnya kita melakukan kegiatan, contohnya kegiatan hari ini yang menurut saya itu luar biasa ya. Kita cuma hanya memberikan pemantik, oh kita mau ada seperti ini, tapi teman-teman sudah bisa bekerja dengan Berarti baik. saya kesimpulkan kekuatan Ibu itu dari tim ya Bu ya. Betul. Bagaimana Ibu membuat tim yang baik, bagaimana Ibu tim itu dipelihara dengan baik. Iya. Ya kalau bahasanya kalau tanaman itu dipelihara, kalau capek ya dipijitin bahasanya. Iya, iya, Kalau betul. lagi nganggur ya dikasih minta bantuan dan seterusnya ya. Iya, iya. Karena keputusan kita, Bapak Ibu berarti ada faktor yang paling menentukan yaitu tim kolaborasi dalam itu. Iya, Terakhir Bu, iya. kira-kira pelajaran apa yang bisa dikasih ke saya? Oh, Kira-kira iya, iya. sebagai kepala sekolah yang mengalami dilema terus mengambil keputusan itu, kira-kira Ibu bisa ngasih saya apa supaya ini menjadi pelajaran bagi saya? Jadi kan kalau kepala sekolah itu kalau melakukan itu manajemen ya. Iya. Jadi manajemen kan ada yang diatur. Nah itu diatur itu dalam sebuah tim. Nah teman-teman yang bisa kita ajak kerjasama itu kita pelihara. Dan jangan lupa kita selalu mengadakan komunikasi dengan briefing. Ya, misalnya pertemuan itu yang intens itu. Kadang-kadang kan orang beranggapan kalau kita ini kan dikiranya kita mengambil keputusan sendiri atau mungkin kita mau melangkah sendiri, tapi dengan diajak bicara mereka jadi mengerti loh, oh maunya kita apa, maunya mereka apa, yuk kita jalan. Jadi setelah pengambilan keputusan memang pengawalannya itu. Iya. Pengawalannya melalui itu tadi share, care, ya yang itu yang dimunculkan sehingga kawan-kawan yang di bawah yang menjadi bagian kolaboratif kita tentunya merasa bahwa ini keputusan bersama. Lebih kepada mereka merasakan keputusan bersama ketimbang keputusan dari kepala sekolah itu. Iya, Begitu ya? Iya, itu masuk akal, sehingga mereka punya tanggung jawab masing-masing gitu loh. Oke, terima kasih banyak Bu atas wawancara yang singkat ini. Semoga ini menjadi inspirasi saya dan membantu saya dari pengalaman yang Ibu lakukan. Ibu udah berapa lama Bu menjadi kepala sekolah? Kepala sekolah dari 2015. 2015 sudah Jadi 7 tahun. 7 tahun ya. Luar biasa Sudah sekali. dari Tuhan. Ya. Mohon doanya sehingga periode ini bisa. Al-Quran